Polisi menyelidiki kasus dugaan pencurian 3 ekor anjing di tepi jalan Haji Mansur, Tangerang, Banten. Seorang warga yang berniat menolong anjing justru dilaporkan dan akan ditangkap jajaran unit reskrim Polsek Cipondoh, Tangerang, Banten. Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota menyelidiki kasus dugaan pencurian 3 ekor anjing jenis Golden Retriever dan Siberian Husky. Kasus ini terkuak setelah ketiga anjing diduga ditelantarkan di tepi jalan Haji Mansur, Cipondoh, Tangerang. Seorang warga bernama Christine semula berniat membawa anjing yang dalam kondisi sakit ke dokter hewan, namun justru dituduh pencuri. Christine mengaku ditangkap pihak kepolisian Polsek Cipondoh. Terlapor Christine telah melaporkan jajaran unit reskrim Polsek Cipondoh ke Propam Polres Metro Tangerang Kota. Saat ini kita masih menggunakan azas praduga tak bersalah, membawa 3 ekor anjing itu yang katanya diselamatkan, ya. Nanti bahasa diselamatkan juga nanti akan kita kaji diselamatkan seperti apa. Kenapa? Karena esensinya kalau kita lihat yaitu mungkin milik seseorang yang dibawa. Oleh karenanya penyidik tentunya bergerak berdasarkan bukti, fakta, keterangan yang ada. Nah, dari sanalah kita akan menggali ataupun mencari hal-hal yang tadi. Tim penyidik belum bisa menyimpulkan apakah benar ada unsur tindak pidana pencurian atau kasus ini dapat dihentikan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan terlapor, ada Christine Chai. Selamat siang, Mbak Christine. Selamat siang. Baik, Mbak Christine, bisa diceritakan kronologinya sebenarnya seperti apa, Mbak, sampai Anda ini dilaporkan? Saya lagi mau jalan ke kantor, tiba-tiba ngelihat anjing di pinggir jalan, di rantai panas-panasan. Lalu saya inisiatif untuk mendekati anjing-anjing tersebut. Saya coba nunggu lah, ada beberapa waktu, saya kasih makan dulu, saya sayang-sayang dulu, saya cek keadaan badannya. Lalu tidak ada pemilik yang datang. Karena melihat kondisi anjingnya udah seperti itu, otomatis saya inisiatif untuk membawa 3 anjing tersebut untuk berobat langsung ke klinik hewan. Setelah 2 hari, tiba-tiba ada polisi yang datang ke rumah saya beserta pelapor. Dan saya dituduh pencurian, harus langsung dibawa ke kantor polisi, seperti itu. Oke, saat ditemukan kondisi anjing itu seperti apa? Apakah memang posisinya di luar rumah atau seperti apa? Di pinggir jalan, jadi diikat di pohon di pinggir jalan lampu merah. Kondisinya terikat dengan rantai, panas, tidak ada makan atau minum, terus ada luka-luka di sekitar wajah juga, sama anjingnya ngos-ngosan gitu sih. Baik, Mbak Christine, ini Mbak Christine tahu nggak siapa yang melaporkan Mbak Christine ke polisi? Kebetulan pelapornya ikut datang ke rumah bersama polisi waktu itu. Tapi kalau saya kenal, itu saya nggak kenal. Belum pernah ketemu lah sampai waktu itu dia datang ke rumah. Oke, ini pelapornya apakah memang mengaku bahwa ia pemilik anjing? Iya, dia mengaku seperti itu. Kalau saat bertemu dengan pemilik anjing ini, apa yang diucapkan? Apa alasannya mengapa meninggalkan anjing ini di pinggir jalan? Anjing yang seharusnya mungkin ini dirawat dengan perawatan khusus, bukan anjing jalanan, Mbak Christine. Saya nggak dijelasin sih dari dia datang itu, pokoknya dia mengklaim itu punya dia, kenapa saya curi gitu. Jadi saya belum dapat kesempatan untuk klarifikasi. Ataupun ngobrol dengan pemilik itu belum ada. Baik, belum ada komunikasi dengan pemilik anjing tersebut. Kemudian saat ini apakah Mbak Christine mengetahui bagaimana kondisi anjingnya? Saat ini anjingnya berada di klinik 3-3-nya. Yang satu itu perlu operasi kemarin,
tapi setelah dicek darah masih mengalami anemia, jadi belum bisa dioperasi. Dan 2 ekor anjing yang lain juga masih mengalami diare, jadi semua masih dirawat di klinik. Baik, Mbak Christine, ini kan ada video, ini kalau tidak salah video dari Anda yang memperlihatkan kondisi 3 anjing ini. Ini apakah ini sudah Anda berikan kepada pihak kepolisian dan juga pihak pemilik untuk menunjukkan bahwa memang Anda bukan mencuri, tapi justru khawatir dengan keadaan anjing-anjing ini? Sudah, jadi saya juga sudah melaporkan tindak penelantaran ke pihak Polres dan sudah menunjukkan bukti-buktinya. Gitu. Tapi dari pihak sana sih tetap bilang kalau sudah diobati kenapa tidak dikembalikan. Ya, saya cuma bilang ini masih proses pengobatan. Karena semuanya masih di klinik sampai sekarang, masih dalam proses perawatan dari dokter. Baik, artinya ada laporan balik. Kemudian untuk penanganan dari anjing tersebut, apakah memang sudah ditangani oleh pemilik anjingnya? Belum sama sekali, untuk pengobatan semua masih dari saya. Baik, berarti Mbak Christine baik. masih membiayai ketiga anjing ini ya Mbak ya? Betul, semua pun masih saya yang membiayai. Dan sekarang bill pun terus masih jalan, karena kan masih rawat inap. Baik, Mbak Christine. Jadi, Sudah akan kedepannya akan berniatkah untuk berkomunikasi mungkin dengan pemilik anjing untuk membahas mengenai hal ini, utamanya mungkin untuk mencabut laporan terhadap Mbak Christine? belum tahu sih, cuman kalau misalkan mau ngobrol dulu, saya pasti terbuka. Apalagi kalau dia bisa menunjukkan bukti kepemilikan seperti sertifikat atau bukti-bukti dia bersama, kedekatan dia bersama anjingnya, gitu. Saya kan pasti menemukan anjing di jalan, pasti ingin dia menemukan owner aslinya. Baik. Ya siapa tahu dengan berita ini sudah berita nasional, pemilik aslinya bisa muncul gitu harapan saya. Apalagi pemilik sebelumnya ini kan kayaknya kurang bertanggung jawab ya, ditelantarkan anjingnya. Baik, baik. Semoga memang niat baik dari Mbak Christine ini bisa dipahami oleh pelapor dan kasus hukumnya juga tidak dilanjutkan. Terima kasih Mbak Christine sudah Terima kasih. antrian warga membeli minyak goreng curah masih terjadi di beberapa daerah. Di Temanggung, Jawa Tengah, ratusan warga antre untuk bisa mendapatkan 1 jerigen minyak goreng curah. Kondisi serupa juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Tak hanya ibu-ibu yang antri, para bapak juga turut antre untuk mendapatkan minyak goreng curah. Selama berjam-jam, ratusan warga antre di agen minyak goreng curah toko sembako hasil baru di Jalan Pierre Tendean, Pasar Temanggung, Jawa Tengah. Warga pun rela berpanas-panasan sejak pagi hari. Karena cuaca panas, sebagian pembeli meletakkan jerigen sebagai pengganti antrean. Sebagian lagi menunggu di tepian toko untuk menghindari teriknya cuaca. Mereka membawa KTP sebagai syarat pemberian 1 jerigen berisi 17 liter dengan harga Rp15.500 per liternya. Jam 7 ya. Dapat berapa liter? Cuma satu black. Satu black. Per liternya berapa? Ini 263. Berapa liter? 17 liter. Memang sulit cari. Sulit ya, dan untuk apa Bu minyak gorengnya? Ini lah jualan tahu, Mas. Setiap pembeli dicatat identitas dengan menunjukkan KTP-nya. Menurut pemilik agen, pasokan minyak goreng curah selama ini tersendat dan hanya mendapatkan selama 3 minggu sekali. Sementara permintaan sangat tinggi. Di Pasuruan, Jawa Timur, demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter, selama berjam-jam, ibu-ibu hingga bapak-bapak antre di sebuah agen penjualan minyak goreng curah di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Toko agen ini hanya menyediakan 800 liter yang hanya dijual bagi warga sekitar, dengan bukti warga harus menunjukkan KTP. Setiap warga juga hanya bisa membeli maksimal 5 liter saja. Dari Temanggung dan Pasuruan, Tim Liputan iNews melaporkan. Minyak goreng curah langka dan mahal di sejumlah pasar, salah satunya di Tebet, Jakarta Selatan. Kelangkaan minyak goreng curah terjadi sejak Jumat lalu.
Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng curah masih terjadi di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Salah satunya di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan. Para pedagang dan pembeli mengeluh kelangkaan minyak goreng curah yang terjadi sejak 4 hari lalu. Minyak goreng curah juga masih dijual dengan harga melebihi harga eceran tinggi. Di Pasar Tebet Timur, Jakarta, minyak goreng curah seharga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dan untuk mengetahui ketersediaan minyak goreng curah khususnya di Jakarta, sudah ada Yola Duyanti di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Yola, apakah warga sudah mulai membeli stok minyak goreng curah di pasaran? Ya, Lovi dan juga Wilson, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng curah masih terjadi di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan. Para pembeli dan pedagang di pasar ini mengeluh sejak 4 hari yang lalu atau per Kamis kemarin, ketersediaan untuk stok minyak goreng curah sulit didapatkan dikarenakan memang tidak adanya stok minyak goreng curah dari distributor maupun agen. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah pedagang di pasar ini, memang mereka mengaku untuk pembelian minyak goreng curah di agen maupun distributor dibatasi hanya maksimal 2 derigen untuk setiap pembeliannya. Tidak hanya itu, para pedagang di pasar ini juga mengaku terpaksa masih menjual harga minyak goreng di harga tinggi, yakni Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilogramnya. Dan para pedagang dan pembeli di pasar ini pun juga berharap nantinya pemerintah akan mengambil langkah terkait kelangkaan dan juga menstabilkan harga minyak goreng curah untuk kedepannya. Ya, Wilson dan juga Lovi. Baik, terima kasih Yola atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.